Di online sama, eye contact. Nah, caranya gimana? Nih, kamera nyalain. Apalagi tim BD, tim marketing, hukumnya haram. Kalau lo meeting sama klien, kamera lo mati. Pulang, jadi dev aja. Selamat pagi. Arya Teguh, mampus loh. Oke, teman-teman selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Sebenarnya saya jadi partai tambahan. Harusnya antara intinya itu Mas Dika. Karena Mas Dikanya itu masih di mobil nih sama Mas Miftah sama Mas Dana. Terpaksa saya duluan. Boleh ya, Mas Andika sama Mas Dana saya duluan ya. Cek sound dulu yang online. Mas Dika, Mas Dana. Kelihatan nggak? Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang datang dari Toms selain Jabodetabek. Ada dari Toms yang dari Bandung ya? Woi. Apresiasi setinggi-tingginya teman-teman yang dari jauh datang ke Jakarta, khususnya di base camp kita tercinta. Terus ada lagi selain dari Bandung? Cenere. Purwokerto. Iya, kalau Purwokerto lu kemarin. Oke, teman-teman, gini, yang datang dari Bandung, silakan tempati tempat duduk kalian dengan nyaman, karena nggak setiap sehari sekali, seminggu sekali kalian bisa duduk di tempat duduk yang nyaman ini. Manfaatin momen ini. Ada Mbak Debbie, ada Mas Arif, ada teman-teman yang lain, manfaatin. Karena nggak setiap hari teman-teman ada di sini. Oke ya, boleh aku mulai ya? Boleh ya? Oke, teman-teman langsung aja. Jadi di sini pingin sharing aja, bukan tentang materi yang aku mau sampaikan, tapi kita mau sharing nih, gimana sih caranya kita bisa let's make Toms great again. Sebenarnya pernah great kan? Pernah kan? Hah? Selalu kan? Always kan? Ya udah, karena Tom kayaknya selalu always dan nggak pernah never kayaknya. Oke, sebenarnya ini bukan ada materi yang seperti teman-teman bayangkan gitu ya. Kita mau ngapain gitu? Nggak, gue mau sharing aja. Karena di sini caranya gimana sih? Tim bonding itu kayak gimana sebenarnya? Selanjutnya itu ada di sini. Ini cara kita berkomunikasi. Mau dari tim dev, mau dari tim BD, marketing yang selalu mengharapkan inbound masuk, treatmentnya dari sosial media, tapi akan selalu menemukan ini. Karena ini nih, kita caranya komunikasi di internal sama eksternal, itu akan selalu teman-teman dapatin. Ini nggak cuma kerjaan ya, gue nggak mau ngomongin kerjaan nih sebenarnya. Ini ilmu kehidupan. Tapi karena kita di Toms, ya udah hidupin yang ada di Toms. Nih, yang pertama eksternal dan internal komunikasi itu harusnya seperti apa sih? Ini sengaja. Komunikasinya sengaja aku bikin gini nih. Ini sebenarnya ada 3 varian. Komunikasi, cara kita berinteraksi antar teman-teman satu tim, teman-teman lintas divisi, teman-teman ke timnya, teman-teman ke leadnya, itu ada. Terus ada vacation. Karena komunikasi itu menyenangkan. Anggap aja komunikasi itu kita kayak lagi camping, kita lagi kayak lagi di atas gunung sambil makan mie kotak kayak tadi. Karena komunikasi menyenangkan nih, makanya aku sengaja ada captionnya gitu, kayak vacation. Terus dan harus on. Jadi komunikasi itu harus selalu hidup gitu. Lo mau nggak cuma satu tim deh pokoknya. Rumah tangga harus ada komunikasi sama istri, mertua. Ini ntar ada internal dan eksternal. Ntar aku bahas satu-satu nih. Yang pertama, sebelum masuk ke eksternal itu apa aja, internal apa aja, cara-cara komunikasinya kita, kenalan dulu boleh ya? Mi kan kita belum kenalan Mi ya? Belum ya? Izin kenalan teman-teman, jangan sampai yang gua ngomong ada yang nanya di online, itu siapa sih ngemeng? Gua nggak mau gitu. Nama saya lengkapnya Ahmad Wahyudin teman-teman. Bisa dipanggil, gua laser juga nih. Bisa dipanggil sama Wahyu gitu ya. Dan kebetulan materi ini tentang komunikasi sudah saya
up di episode selanjutnya itu ada di YouTube channel saya di Sana Sini Channel. Ya. Yeah. Oh iya. jangan. Oh, ini kejutan tadi. Enggak, karena di teman-teman kalau yang sering ngakses di Jilen, di situ ada tuh beberapa tips-tips ataupun edukasi dari teman-teman Telkom gitu ya, yang share aplikasi di situ. Nah, background saya dulu saya dibesarkan di media, khususnya itu di tendean sana, di Transmedia, yang teman-teman besok DMM sama teman-teman mau podcast di Transmedia itu salah satu teman-teman juga, teman-teman lama, kantor lama. Di tendean sama Pak Khairul Tanjung, kemudian lama juga di MNC Group, dulu pegang sponsorship sama kalau misalkan ada beberapa, kita lagi nonton Ikatan Cinta nih contoh, tontonan lu Bukan ya. Misalkan ada iklan tuh, ada iklan. Nah, gue yang nyari sponsor iklannya. Mau sponsor mie instan lah, mie lemonilo lah, mie kotak kayak yang tadi nggak bentuk gitu. Itu kita yang nyari dulu. Nah, makanya banyak beberapa event ataupun yang kita kerjain saat di media. Terus yang saat ini di Telkom, awalnya kita di sebelah dulu di TCO, megang tim lead B2B dari Metanesia, dan yang sekarang kita megang teman-teman business development. Boleh dong kasih tepuk tangan buat tim BD dong. Teman-teman, gue mau sharing. Gue nggak mau jelasin tentang teori hard skill, teman-teman ahlinya, jago. Ini teman-teman, aku mau sharing yang jarang teman-teman temuin di keseharian. Dan ini bermanfaat di rumah, buat komunikasi sama keluarga, sama mertua, ataupun sama pacar. Sama pacar, kalau ada. Nah, sama kantor. Kantor ntar ada manfaatnya juga. Nih, sharing sambil nunggu narasumber utama kita datang gitu ya. Cara, ada 3 poin. Ada 3 poin gimana sih kita caranya berinteraksi, komunikasi sama eksternal. Nih teman-teman jangan anggap teman-teman development gitu ya, yang cuman di belakang laptop doang gitu, cuman akan stay di belakang laptop terus. Jangan anggap seperti itu. Once, teman-teman pasti akan diajak tim marketing, diajak tim BD untuk bantuin present, ketemu sama direktur, ketemu sama GM salah satu perusahaan, ketemu sama klien, entah klien enterprise ataupun internal kita nih, ketemu sama Pak Komang, let's say, ketemu sama Pak Fajrin, direktur kita, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi istilahnya kita itu jangan sampai, kalau pernah teman-teman baca buku ya, Robert T. Kiyosaki pernah ngomong, gimana caranya kita berpikir dan berjiwa besar. Itu. Jadi jangan sampai walaupun kita standby di sini gitu ya, kayaknya paling gue di dev doang nih gini. Gue gini aja nggak mau improve. Jangan, kasihan. Kasihan ilmu teman-teman yang bisa menikmati teman-teman sama keluarga doang gitu, jangan. Karena suatu saat akan diajak pasti. Tiba-tiba Mbak Jihan, aku minta tolong dong mau ketemu sama direkturnya Taspen gitu. Diajak tuh. Nah, ini momen nih. Ini momen ini yang nggak didapat di sekolahan, nggak didapat di kuliahan nih. Satu, saat kita mau present itu satu body language. Body language itu dia, makanya di sini saat presentasi di depan umum gitu ya, body language itu memiliki pengaruh 70% dari materi yang disampaikan. Itu body language. Ntar ngapain aja sih body language itu apa aja sih? Apa kita kayak joget-joget TikTok gitu? Enggak. Ntar ada breakdownnya di sini. Terus kedua, energinya harus dijaga gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kita present keluar gitu, mau keluar deh, mau ke internal kita, ke lead kita, ataupun mau kemana, ini salah satu yang menentukan energinya. Karena energi positif itu membantu ngedeliver materi yang kita mau sampaikan. Itu jadi induksi tuh. Terus yang ketiga, harus fun. Jadi jangan sampai kita mau present, ketemu klien yang killer gitu ya, klien yang kira-kira diajak bercanda aja nggak mempan, ini perlu dijaga nih. Karena biasanya ini ada satu, kalau mau kita presentasi, saat kita pembukaan gitu ya, pembukaan itu menentukan tuh. 1 menit awal pembukaan saat kita present itu menentukan.
nantinya mau akan didengar atau enggak. Itu menentukan. Nih, kalau misalkan kita bisa ngomong poin per poin ya. Contoh, body language. Body language itu akan berpengaruh nih. Materi mana yang mau kita sampaikan, terus kayak gimana sih nantinya. Nah, ini aku coba breakdown ya. Jadi saat kita presentasi online ataupun offline gitu ya, kan kadang sering kita ke klien, tiba-tiba ada, kita lagi present, tiba-tiba ada yang main handphone. Kayak sekarang. Aku lagi pesen, Enggak, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, enggak. Saat di depan ada yang present, ada yang lagi ngupil gitu. Bukan lo Am, enggak bukan lo Am. Nih, poinnya 3. Jadi dari body language itu kalau kita breakdown per satu nih. Satu, saat kita presentasi online. Jadi ini anggap kita teman-teman lagi mau diajak present ke klien gitu ya. Ke klien nih, mau ke kliennya Telkom ataupun sales channel kita, ke enterprise gitu, kita bagi 2. Ada yang online, ada yang offline. Kita bahas satu-satu. Boleh ya, bahas satu-satu ya? Apa langsung aja? Bebas. Bahas satu-satu ya? Ya. Setelah kamu. Oke, nih teman-teman, jadi kita harus menggunakan eye contact. Eye contact itu apa? Nggak harus pakai kacamata, Am. Nggak harus pakai kacamata. Teman-teman, di online kok ada eye contact, Mas Wahyu? Gimana caranya? Emang laptop ada matanya? Nanti laptop gimana nih? Gue kan depan laptop nih, presentasi online. Ngapain eye contact? Caranya gimana? Eye contact itu di kamera teman-teman kan, di laptop nih, ada kamera yang nyala kan? Saat kita open kamera tuh ada monitor begini yang nyala nih. Nih. Ini begini yang nyala nih. Ini kamera dari device-nya teman-teman. Ini caranya teman-teman kalau lagi present online, tatap itu mata. Itu matanya. Itu matanya. Dan usahaan gini, kayak sejajar gini. Karena misalkan eye contact itu kita ngobrol gitu. Bayangin, kalau misalkan dia kamera, misalkan sama klien nih, sama klien, kameranya ada di sini, dan lo ngomong begini gitu. Lo ngomong begini, ya Pak, kalau nggak gini, ya Pak, gini, Toms itu begini. Coba lihat, klien ngeliatin apa? Kalau kamera lo begini, bulu hidung. Swear, ini hal sepele tapi pengaruh cuy. Serius. Ini kayak anggap gini, contoh kalau misalkan kita eye contact ya. Eye contact itu matanya sejajar, terus dan kita natap mata si lawan bicara kita. Contohnya tuh gini, Dep. Apa sih Dep? Tuh, feelingnya gitu. Eye contact itu ajak pas kita lagi ngobrol sama orang tuh, kan itu sopan cuy. Itu etika yang nggak tertulis sebenarnya. Jadi saat kita ngomong sama orang, kayak gini gue sama Debbie, gue kalau ngomong, Mbak Dep, pesen kopi apa Dep? Hari ini gitu. Gue nonton, mata gue ke situ, itu sopan. Daripada gue ngomong sama Debbie, gue bilangnya begini, Mbak Dep, Mbak Dep, pala lo kok botak Mbak Dep? Tuh cuy, gak gitu. Itu eye contact, maksudnya di orang fisik aja kita feel-nya dapat gitu. Pas kita ngobrol, tunjukin respect kita, tatap matanya. Di online sama, eye contact. Nah, caranya gimana? Nih, kamera nyalain. Enggak, gini. Di dunia komunikasi, antara kita sama klien itu ada etika yang nggak tertulis. Dan ini jarang teman-teman ketahui. Caranya apa? Respect. Orang kalau kita udah mau ngomong sama klien, kita respect, itu bakalan didengar. Itu udah 40% duluan. Karena apa cara indikatornya? Kalau kita respect atau enggak? Nih, pas kita mau meeting, belum. Ini udah beda. Pas kita meeting, kamera nyalain. Itu belum kita mulai meeting aja, belum kita presentasi tentang Tom's Project, belum kita ngeluarin harga, mereka udah agree duluan 15%. Baru nyalain kamera. Cuy. Lo belum present, lo belum nampilin, lo belum ngomong, nyalain kamera, dan lo proper di depan laptop, itu udah 15% duluan.
Stagingnya lo lebih awal, walaupun materi yang bakalan disampaikan itu belum disampaikan. Yang penting nih, attitude, kamera nyalain saat present ke klien. Begitupun teman-teman saat present ke atasan teman-teman. Wow, bakalan feeling kalau misalkan teman-teman report misalkan ke atasan lah, ke VP, ke siapapun itu yang di atas teman-teman. Saat kita nunjukin, kita mau report apapun gitu ya, itu udah kelihatan. Nyalain kamera itu udah, mereka merasa dihargain. Teman-teman pingin kan, punya tim saat report, dia nyalain kamera, dia udah ready. Rasanya beda. Daripada kita, ini udah suaranya kresek-kresek, kameranya mati, lu sambil rebahan. Itu, rasain coba. Saat kita meeting online, lawan bicara kita nyalain kamera dan siap untuk ngomong sama kita. Coba rasain. Enak tuh. Itu paling kedua. Nah, ini pakai virtual background. Ini penting nggak penting sebenarnya. Tapi ini menunjukkan kita tuh udah lebih proper gitu loh. Ya misalkan teman-teman meeting di rumah. Oke, rumah teman-teman mewah gitu ya. Background kadang nggak semewah rumah teman-teman. Kadang ada sempak dijemur. Kadang ada piring belum dicuci sama mas-mas OB-nya. itu sepele, itu nggak diajarin di tempat kuliah, tapi itu attitude komunikasi saat kita udah biasa jam terbang sama klien. Virtual background penting lah, kan teman-teman udah dibikinin kan sama teman-teman marketing virtual background, pakai saat buat ke klien itu lebih proper. Terus pakai tangan, jangan kayak unyil kalau presentasi, misalkan di online, walaupun online gitu ya, begini nggak online. Ataupun gini-gini gitu, serah. Enggak, karena energinya beda. Lo present begini, Pak, hasil report kita hari ini kita udah dapat sekian paket personal dan semuanya deal gitu. Beda saat kita tanya, Pak, alhamdulillah nih hari ini kita udah dapat paket sekian dan bisa closing sekian. Energi yang diterima beda walaupun kalimatnya sama, pakai tangan. Terus intonasi, ini intonasi juga penting. Kadang teman-teman marketing, AAM khususnya, saat kan AAM seringnya ini kan kayak di belakang intonasinya kasih AM. Kan kalau AM itu nggak ketemu langsung gitu, tapi via phone, via meeting online gitu, intonasinya mainin. Jangan sampai intonasinya flat gitu, karena akan beda diterima ya. Mainin aja. Ada waktunya kita ngomong agak kenceng dikit, ada ngomong intonasinya agak slow biar didengar lebih baik gitu ya. Ada juga yang sosok gitu. Rasain aja, rasain. Rasain itu nanti akan dengan sendirinya sih teman-teman. Ini sama mungkin kalau misalkan intonasi butuh satu episode untuk kita bahas nih. Nanti lanjutan. Ini teman-teman, ini sih soft skill itu teman-teman bisa dapetin kalau misalkan nanti ada kelas khusus biasanya. Dan sebagai informasi, ilmu begini mahal cuy. Ini bayar. Enggak, teman-teman kalau masuk ke ISQ 5-6 juta. Untuk personal training misalkan sama Tung di Semuaringin 9-12 juta. Satu package. Makanya ini gue kasih free. Ini gue kasih free. Ini gue kasih free. Nah, beli paket personal. Dan sama pas kita lagi meeting online gitu ya, misalkan kita lagi jelasin ada 10 poin misalkan, gunain pointer. Nih yang paling terakhir nih. Pointer itu kursor aja teman-teman yang ada di situ. Kan misalkan teman-teman satu layar kan banyak ya item-item yang lagi dijelasin. Lo misalkan lagi jelasin item kelima, terus lo ngomong gitu, kadang orang nggak ngeh, ini orang lagi ngomongin yang mana sih? Kan ada kursornya tuh, manfaatin aja, gerakin. Ini Pak, yang kita bahas Pak. SPH angka 250 juta Pak, yang kita lagi bahas Pak. Pak, benefitnya yang nomor 3 itu ini Pak, gerakin. Karena itu akan mengalihkan fokus. Orang, kalau misalkan di online, mendengar aja fokusnya udah 80%. Lo gerakin satu objek titik aja, itu jadi lebih mengerucut. Contoh, teman-teman, lo lihat ini nggak? Ini apa? Tumbler. Apa? Tumbler. Tumbler.
Mas Rifa, itu apa? Mas Dana. Mas Dana. Mas Iqbal yang terhormat. Apa Mas? Tumbler. Change fokus. Kalau misalkan teman-teman lihat ini, ngomongnya cuma tumbler, sebenarnya enggak. Tembok nih. Tembok. Kalau dari Mas Rizky yang lihat dari ujung sana, lo bisa lihat ini. Apa nih? Mr. Muscle. Mr. Muscle. Kalau dari Mbak Iyas, lihat dari situ lo bisa lihat Magicom yang warna kuning. Apa sih? Apa sih? Oh, ya udahlah, anggaplah. Itu fokus. Fokusnya kan beda, cuy. Karena misalkan satu orang tadinya itu mau lihatnya ini gitu ya. Nah, saat kita taruh di satu tempat itu fokusnya bisa beda. Nah, gunanya pointer, kalau misalkan lo bahas ada 10 item, terus lo bahas di item yang ketiga tentang materi yang lo sampaikan, lo gerakin, orang langsung ke situ lagi. Orang langsung ke situ lagi, itu bantu pointer itu. Nah, itu sekilas lah tentang online presentasi, tips-tipsnya apa aja gitu, kurang lebih itu. Nah, sebelum ke offline presentasi, boleh gue lanjut? Masih fokus nggak? Fokus ya? Oke, masih fokus ya. Terus lu fokus. Cek fokus ya, cek fokus, cek fokus. Yuk, coba ikuti saya. 1 tambah 1 berapa? 2. Coba cek fokus, belum fokus, baru 15%. Coba ikuti saya. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1. Baru 25. Enggak, baru 25%, anjir. Coba ikuti saya. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Pak, aman kan Pak? Aman. Oke, itu udah fokus. Teman-teman, mungkin itu jarang teman-teman dapatkan gitu, ataupun sering teman-teman dapatin. Silakan aja dipraktekin. Itu berfungsi sih insya Allah. Kalau misalkan mau sama present sama klien, sama internal, itu pasti berfungsi. Dan yang paling penting ini, saat kita presentasi offline. Ini offline sangat kritis nih teman-teman nih. Teman-teman pasti bakalan dapetin offline, kita pakai body language. Nah, body language itu kadang pas kita di depan gitu, depan umum, ya nggak boleh kakinya salah satu nih. Ini sebenarnya satu episode sih. Kalau misalkan kita ngomongin body language itu nggak banyak banget. Satu, mungkin Mas Dery nanti banyak banyak ngasih insight dan banyak meraktekin juga karena Mas Dery udah biasa nge-MC juga. Nah, kalau misalkan di depan itu teman-teman, ya jangan melehoi, jangan begini gitu. Jangan begini, jangan lo lipat kakinya satu di atas, satu di sebelah gitu. Dan jangan ini begini nggak boleh loh. Begini itu angkuh cuy. Apalagi sama klien yang baru lo kenal, gak dapet. Lo tunjukin respect ini. Ini posisi tangannya itu let's seperti ini. Jangan ke bawah-bawah ya. Ntar ke bawah. Posisi tangannya itu harus ada di sini. Itu menunjukkan respectful. Nah, jangan sampai juga begini. Lo mandor kontrakan lo gini. Gini. Jangan. Itu sepele, tapi itu meaning. Orang bakal dengerin apa yang lo sampaikan saat di depan, saat lo udah respect dulu nih. Itu body language, salah satu body language. Dan cara megang, misalkan present pakai mic gitu ya. Mic-nya juga kadang kita kalau ke karaokean, lo kan sering karaokean nih. Nah, mic-nya perlu juga. Jangan sampai kita biasa karaokean lagunya Niji begini gitu ya. Lo presentasi begini juga, jangan cuy. Karena kalau begini lo menutupin paras cantik lo deh. Jangan begini kalau present. Beginilah. Nah, let's say begini. Jadi orang bisa lihat muka lo gitu ya. Sama suara yang suara merdunya masih kedengar. Miking. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Itu body language. Terus nih, 2 arah. Poin yang kedua, komunikasi 2 arah. Sebenarnya ini bisa diterapin lebih expert lagi saat online meeting, lo bisa ngajak 2 arah. Agak susah emang, tapi itu udah next level lagi. Nah, kalau yang offline lagi nih, usahain 2 arah.
Caranya banyak. 1 episode lah kita bahas. Banyak episode. Enggak karena kalau panjang deh. Kayak tersanjung. Komunikasi gak tersanjung. Karena kalau komunikasi 2 arah itu emang perlu, karena itu ruh materi nangkep atau enggak itu tergantung komunikasi 2 arah. Kalau rame lanjut part 2. Bisa. Anjing TikTok, YouTube banget. Part 2 berbayar ya. Nah, kalau 2 arah sebenarnya contohnya itu cuman mau biar suasana hidup aja. Itu suasana biar hidup, usahain komunikasi 2 arah. Ntar lo mau lempar joke atau mention nama itu perlu. Nih, sama posisi tangan yang tadi udah disampaikan ya. Ini mention nama audiens. Penting cuy. Nih, alam bawah sadar orang, saat kita lagi begini nih, lagi ngumpul bareng begini, gue mention namanya Derry. Coba tadi, iya, iya benar. Bukan karena gue belum kenal kalian, belum hafal. Iya. Ya udah, contoh, Mbak Ginta. Mbak Ginta, kira-kira nih dari presentasi yang gue sampaikan tadi, kira-kira cocok mana nih? Tom's Project apa Tom's Asset Mbak Ginta? Nah, ini contoh aja pas lagi presentasi gitu kita ngomong sama kliennya. Ini misalkan ngomong sama kliennya, ini contoh. Ini for example. Terus gue mention namanya Mbak Ginta. Nih, ini bocoran. Alam bawah sadar kita, saat kita lagi banyak orang, terus kita mention nama 1 orang, itu seakan-akan menyebut nama seluruh ruangan yang ada di sini. Lo feeling nggak? Barusan yang gua ngomong itu, sebelum gua ngomong Mbak Ginta, lo belum pay attention banget ke gue. Itu menurut alam bawah sadar pas aku mention nama Mbak Ginta kayak terpanggil, Mbak Anis kayak terpanggil, Mbak Debbie kayak terpanggil, Mas Rifa kayak terpanggil, dan itu akhirnya fokusnya ke mengurut lagi tuh. Nah, habis itu lo hajar lagi situ, hajar materi yang mau disampaikan lagi. Nah, itu salah satu biar komunikasinya 2 arah dan attentionnya audiens tuh balik lagi ke fokusnya. Itu mention nama. Makanya kadang mention nama pun audiens perlu gitu ya. Kita pun narasumber gitu perlu juga biar habis meeting selesai, pas ngobrol bebas gitu, orang masih ingat nama kita tuh siapa gitu. Pas Mas Wahyu, yaudah itu paket yang tadi berapa nih kira-kira? Nah, paling enggak itu mention nama audiens sama mention nama kita juga perlu. Oke, itu penting tuh. Itu menggugah alam bawah sadar kita saat kita mention nama. Di offline pun begitu. Usahain offline tuh misalkan sebagus materi apapun, sepenting apapun materi yang kita sampaikan, kalau 1 arah 50% paling kita bisa deliver. Tapi kalau 2 arah, mereka open mic, mereka nanya, mereka apa, itu paling enggak nambah 30% pemahamannya. Oke, tools gunain, ya contoh lah pointer-pointer gini-gini, itu salah satunya gitu ya, intonasi sama opening dan closing. Ini, tadi aku sempat nyinggung ya, pas kita opening, itu menjadi perjudian teman-teman mau didengar apa enggak. 1 menit pertama. 1 menit pertama lo mau didengar selanjutnya materinya apa enggak, sama closingnya itu lo mau diingat apa enggak. Biasanya kan banyak tuh yang entah motivator, entah pembawa acara, entah siapapun itu yang sering bicara di depan, ada gimmick pantun lah, ada gimmick apalah, itu cuman pengen ngejar 2 poin doang, pas pembukaan sama pas penutupan itu.